warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yakni nikmat iman, nikmat Islam, sampai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul bermuadaah di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat hidup para malaikat Allah, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapa dia? Tiada lain dan tiada bukan, yakni ya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang bertema jangan mendekati zina. Tidakkah kita melihat anak muda zaman sekarang? Anak muda zaman sekarang terlalu bebas dalam bergaul maupun berpacaran. Bahkan pada saat bulan Ramadan pun ketika mereka berpuasa, mereka tetap berpacaran. Tentunya hal ini sangat dilarang. Mengapa? Karena berpacaran adalah hal yang mendekati zina. Ketika kita berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa kita, seperti berzina. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, dan satu jalan yang buruk. Pada ayat tersebut kita dapat melihat mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Islam ada yang disebut dengan zina al-lama, yakni zina yang meliputi panca indera. Yang pertama ada yang disebut dengan zina ain atau zina mata, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu, bukan hanya secara langsung, tapi juga melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua ada yang disebut dengan zina qalbi atau zina hati, yaitu ketika seseorang berimajinasi tentang lawan jenisnya dengan penuh rasa hawa nafsu. Yang ketiga ada yang disebut dengan zina lisan atau zina ucapan, yaitu ketika seseorang membicarakan lawan jenisnya dengan penuh rasa hawa nafsu, misalnya topik yang mengundang syahwat. Yang keempat ada yang disebut dengan zina yadin atau zina tangan, yaitu ketika seseorang sengaja memegang bagian tubuh yang bukan mahramnya dengan diikuti rasa hawa nafsu. Yang kelima ada yang disebut dengan zina kaki. Zina kaki adalah zina yang terjadi ketika seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Inilah zina yang paling berat karena sudah meliputi semua bentuk zina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian zina yang dilarang dalam Islam. Seseorang yang melakukannya pasti akan mendapatkan dosa besar. Ada suatu hadis yang meriwayatkan, zina sama halnya dengan mengabaikan larangan Allah, seakan imannya keluar dari dirinya. Diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
melakukan zina akan menceburkan dirinya ke dalam penduduk api yang bagian atasnya sempit dan bawahnya luas. Hadis riwayat Al-Bukhari. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam unjur maqala wa tanjur maqala. Jangan dengar orang yang menyampaikan, tapi dengarlah apa yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.